Mungkin orang lain yang kita ambil haknya itu, mereka akan tersenyum melihat kita. Tapi satu yang misterius, doa apa yang dia panjatkan untuk kita yang sudah mengambil haknya. Kita tahu bahwa orang-orang yang terzalimi, doanya mustajabah. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita selaku umat manusia tentu saja mengharapkan, menginginkan, mendambakan hidup dalam keadaan bahagia. Akan tetapi banyak sekali orang-orang yang mendambakan kebahagiaan, akan tetapi di lain sisi justru mereka banyak menanam bibit-bibit penderitaan. Apa sajakah bibit-bibit penderitaan itu? Yang pertama, kecewa dengan sesuatu yang sudah lepas dengan diri kita. Dan mengharapkan sesuatu yang sudah tidak mungkin menjadi milik kita. Itu adalah bibit penderitaan. Ada satu pepatah mengatakan, satu detik yang sudah berlalu dan satu detik yang belum datang adalah bukan hak kita. Maka dari itu, kecewa dengan sesuatu yang sudah hilang dan mendambakan sesuatu yang jelas bukan hak kita, itu adalah bibit penderitaan. Selanjutnya, sebagai satu bibit penderitaan juga adalah menyalahkan keadaan. Keadaan adalah sebagai satu kadar atau takdir dari gerak alam yang singgah pada diri kita. Maka menyalahkan keadaan sama saja menentang kekuatan alam. Saudara-saudara yang saya muliakan, janganlah resah dengan masa lalumu. Janganlah takut dengan masa depan. Dan sikapilah masa sekarang ini dengan penuh kesyukuran. Maka engkau akan bebas dari bibit-bibit penderitaan itu. Dan terimalah titah alam yang sudah tertakdirkan, dikadarkan ukurannya kepada diri kita itu dengan banyak rasa syukur, banyak ridho, agar kita diridhoi oleh Allah. Cukup kita membuat satu sebab yang baik, insya Allah kita akan menemukan akibat yang baik pula. Kemudian bibit penderitaan selanjutnya adalah kita mengambil hak yang bukan hak kita. Kita mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Mungkin orang lain yang kita ambil haknya itu, mereka akan tersenyum melihat kita. Tapi satu yang misterius, doa apa yang dia panjatkan untuk kita yang sudah mengambil haknya. Kita tahu bahwa orang-orang yang terzalimi, doanya mustajabah. Doanya dekat dengan yang namanya pengkabulan. Bibit penderitaan selanjutnya adalah suka menunda-nunda bayar hutang. Dalam artian, sebetulnya kita mampu membayar hutang itu, tapi kita selalu menunda. Hingga pada titik tertentu, kekuatan kita untuk membayar hutang kepada seseorang itu menjadi habis. Karena
sudah digunakan untuk yang lainnya. Maka akhirnya tertundalah kita membayar utang kepada seseorang. Padahal hutang itu betul-betul diharapkan oleh orang yang memberikan piutangnya kepada kita. Mereka memberikan piutang karena menaruh kepercayaan pada diri kita. Ketika kita suka menunda-nunda pembayaran hutang, apalagi kita tidak mau membayarnya, itu sama saja mendolimi orang-orang yang menaruh kepercayaan pada diri kita. Itulah bibit penderitaan. Bibit penderitaan selanjutnya adalah menyombongkan apa yang dia punya, menyombongkan apa yang dia kuasai, menyombongkan kepandaiannya, menyombongkan kehebatannya. Kita harus ingat, kita harus sadar bahwa kesombongan-kesombongan yang kita tanam itu, siapa tahu akan menumbuhkan, memunculkan doa-doa buruk bagi orang-orang yang menyaksikan kesombongan kita. Maka dari itu, menyombongkan harta, menyombongkan kekuatan, menyombongkan kekuasaan, menyombongkan kehebatan, menyombongkan kepandaian, itu adalah bibit penderitaan. Berhubungan dengan diri pribadi kita punya istilahnya satu kamar, yaitu hati kita. Akan menjadi satu bibit penderitaan apabila hati kita itu terhinggapi oleh rasa iri, dengki, atas kehebatan orang, atas kesuksesan orang, kemuliaan orang, kekayaan orang. Ada satu istilah yang sering kita dengar, iri tanda tak mampu. Ketika kita tidak mampu meraih sesuatu yang sudah diraih orang, dan kita menanam bibit iri dan dengki dalam hati kita, itu adalah bibit penderitaan. Kemudian kita menaruh rasa kebencian. Kebencian kita kepada orang lain, itu adalah bibit penderitaan. Seseorang yang benci kepada orang lain, itu energinya sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta kepada orang lain, siang malam kita teringat kepadanya. Dimanapun kita selalu ingat kepadanya. Sama saja dengan orang yang benci. Orang yang benci kepada orang lain, dia akan selalu teringat kepada orang-orang yang dibencinya. Siang malam dia ingat, dan tumbuhlah rasa benci itu. Dan rasa benci itu sesungguhnya secara kita tidak sadari, itu membuat diri kita menderita. Kebencian adalah satu energi negatif yang membuat diri kita merasa tidak enak. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka dari itu, ketika kita mendambakan satu kebahagiaan, maka kita harus melakukan satu perbuatan, menanam satu sebab yang sebanding lurus dengan tujuan kita ingin bahagia itu. Kita harus menanam sesuatu yang akan menumbuhkan pohon-pohon kebahagiaan dan akhirnya berbunga, bunga-bunga kebahagiaan dan berbuah, buah-buah kebahagiaan. Kita harus berbuat suatu sebab yang pada akhirnya akan menjadi satu akibat yang membuat kita bahagia. Begitu saudaraku, sekelumit dan sedikit apa yang saya aturkan pada malam hari ini. Dan semoga itu akan menjadi satu nasihat pada diri saya pribadi dan panjenengan pada umumnya. Saya tidak pernah lepas dari kesalahan, maka mohon maaf apabila ada kurang lebihnya.
dan matur nuwun.